Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilly Rahmawati dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Metode kontrasepsi dengan pil KB terdiri dari 21-35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berkelanjutan. Dalam satu siklus, terdapat pil yang mengandung hormon pil aktif dan pil yang tidak mengandung hormon pil inaktif. Pil kombinasi hormon estrogen dan progesteron mencegah terjadinya kehamilan dengan cara menghambat indung telur atau ovarium melepaskan sel telur dan mempertebal lapisan lendir di dalam leher rahim. Akan mencegah sperma untuk membuahi sel telur sehingga kehamilan dapat dicegah. Penggunaan pil KB sebagai alat kontrasepsi salah satu metode yang cukup efektif dengan tingkat keberhasilan 99%. Pil KB memiliki kekurangan dibandingkan kontrasepsi lainnya, yaitu efektivitasnya membutuhkan kepatuhan untuk rutin mengkonsumsi pil KB sesuai dengan petunjuk. Cara kerja pil KB, seorang wanita bisa hamil ketika sel telur dilepaskan dari ovum yang dibuahi oleh sperma. Telur yang dibuahi akan menempel di bagian dalam rahim. Hormon yang ada di dalam tubuh wanita mengontrol pelepasan sel telur dari ovarium yang prosesnya dikenal dengan istilah ovulasi. Pil KB bekerja dengan 3 cara. Yang ke-1, kandungan hormon estrogen dan progesteron buatan di dalam pil KB menghentikan tubuh untuk berovulasi. Dan yang kedua, membuat lendir serviks lebih tebal sehingga menyulitkan sperma masuk melalui serviks untuk bertemu sel telur. Yang ketiga, memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke rahim. Jenis-jenis pil KB, yaitu ada pil kombinasi, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah ovulasi pada tubuh wanita. Ovulasi adalah kondisi ketika sel telur yang matang keluar dari ovarium ke tuba Fallopi untuk segera dibuahi oleh sperma. Kehamilan tidak akan terjadi jika berovulasi, yaitu dengan menggunakan pil kombinasi. Selanjutnya ada pil KB monofasik. Pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang sama untuk setiap pil aktif pada periode pertama penggunaan pil. Pil KB bifasik, pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron tapi terjadi perubahan isi hormon pada setengah siklus penggunaan pil KB. Selanjutnya, pil KB trifasik, pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan. Pil mini. Berbeda dengan pil kombinasi, pil mini hanya mengandung hormon progesteron dengan dosis rendah. Pil mini dapat mengubah frekuensi menstruasi yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan kehamilan. Saat mengkonsumsi pil mini, lendir pada serviks dan dinding uterus akan mengalami perubahan yang mempengaruhi ovulasi. Selanjutnya, bagi yang pertama kali mengkonsumsi KB, tubuh akan beradaptasi selama 3 bulan pertama. Walaupun terasa sulit, tapi tubuh harus bisa beradaptasi dengan segala kandungan yang ada di pil tersebut. Mungkin akan merasakan beberapa gejala, seperti munculnya bercak darah di tengah-tengah periode menstruasi atau berhenti menstruasi, mual, payudara terasa nyeri, sakit kepala yang berkepanjangan, berat badan naik, dan emosi yang tidak stabil. Efek samping dari pil KB yaitu merasa mual, berat badan bertambah, payudara terasa sakit, nyeri dan bengkak, emosi yang tidak stabil dan perubahan mood, keluar bercak darah di antara 2 periode menstruasi, dan gairah seks menurun. Tetapi ada juga manfaat dari pil KB, yaitu meredakan jerawat, mencegah osteoporosis, kram dan nyeri saat menstruasi menjadi lebih ringan, tidak akan mengganggu aktivitas hubungan intim, mengurangi resiko kanker indung telur atau rahim, melindungi dari pelvic inflammatory disease atau PCOS, mengelola gejala polycystic ovary syndrome atau PCOS.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.